warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hanum Nazakia Bahasya di podcastnya Semansa Banyusari bernuansa bulan Ramadan dengan tema ngopi ngobrol. Ngopi bulan Ramadan, ngobrol perkara indahnya Ramadan. Ngobrol perkara indahnya Ramadan. Ya kali nggak kuy. Ngobrol perkara indahnya Ramadan. Nah, kalian pada tahu nggak nih programnya Semansa Banyusari yang ngopi? Tahu nggak? Apa? Tahu kan? Nah, itu tuh programnya Semansa Banyusari selama bulan Ramadan. Setiap tahunnya pasti kita adain talk show atau podcast. Judulnya tuh ngopi. Ngopi itu ngobrol perkara indahnya bulan Ramadan. Nah, teman-teman, sekarang kita kedatangan guru dan siswa dari Semansa Banyusari. Boleh diperkenalkan dulu dari gurunya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidik. Saya guru SMA Negeri 1 Banyusari. Saya mengampu pelajaran sejarah dan nanti tahun depan insya Allah ke pelajaran PAI. Kebetulan saya di sini juga menjadi panitia Smart Trend, Bu Hanum ya. Jadi kegiatan Smart Trend di SMA Negeri 1 Banyusari. Seperti itu. Nah, mungkin jadi ini video ini bisa jadi untuk teman-teman yang menonton nanti apa ya? Iya, Siswa. untuk referensi nanti untuk kan ada kegiatan daringnya. Iya. Ya. Jadi siswa silahkan buka YouTube channelnya SMA Negeri 1 Banyusari untuk menambah keilmuan selama di bulan Ramadan, mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Iya, betul sekali. Nah, di sini juga ada perwakilan dari siswinya nih dari Semansa Banyusari. Boleh diperkenalkan dulu ini dari kelas berapa? 10-2. Dari kelas 10-2. Ada siapa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firana Badani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura di Bilik Penjara dari MIPA 2. Dari kelas MIPA 2 semua? Iya. Oh, MIPA 2 semua. Kebetulan adanya dari MIPA 2 semua ya, Pak ya? Iya, jadi Nah. perwakilannya. Perwakilan aja. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, Pak Hasbi? Kita ngebahas budaya lah, budaya bulan suci Ramadan yang sering dilakukan oleh anak-anak atau oleh siswa dan siswi lah, terutama kita kan sering sering melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu belum lengkap. Tidak hanya sebatas menahan hawa nafsu, tidak hanya sebatas menahan makan dan minum saja, tetapi kadang ada kegiatan lain. Biasanya kegiatan lain itu kan macam-macam nih, ya, dari mulai dari tahun ke tahun pasti berbeda-beda, ya. Dari mulai dulu mungkin Pak Hasbi waktu seumuran kalian nih, ya, waktu SMA, karena memang Pak Hasbi dulu waktu SMA pernah mondok, pernah di pesantren, jadi kegiatannya mengaji sambil menunggu beduk maghrib, ya, beduk buka puasa, ya mengaji kayak gitu, mengaji kitab kayak gitu. Jadi kalau di pesantren full day itu selama bulan puasa ngaji itu? Iya, gitu. Dan itu bahkan kalau dulu waktu di pesantren itu kegiatannya full banget. Itu malam itu nyampe, ya kadang ya nyampe jam 12 malam, kalau enggak ya sampai waktu sahur. Waktu sahur, karena memang ya harus padat kegiatannya. Ya mungkin yang anak-anak kita nih beda-beda ya, seiring berjalannya waktu, seiring perkembangannya zaman, apalagi teknologi, ya, teknologi semakin canggih. Nah, kegiatannya apa nih? Nah, ya, untuk teman-teman sendiri nih, kegiatannya biasanya budaya di bulan Ramadan itu apa aja? Kalau aku sih lebih ke beres-beres rumah sambil tunggu azan maghrib. Kalau enggak lebih ke main HP, lihat TikTok, Instagram. Kalau Neng apa? Aku selama bulan Ramadan kalau maghrib tuh suka jagain ponakan gitu di rumah. Terus kalau suka ngebantu tuh orang tua masak gitu. Kalau Neng?
sih cuman apa ya, nyari-nyari takjil yang dekat rumah. Soalnya kalau misalkan keluar rumah sering ada macet gitu kan. Oh Jadi iya benar. keluar rumah kan banyak ngabuburit. Ngabuburit berarti ya Pak, lebih Iya. ke ngabuburitnya. Lebih ke ngabuburit. Oke. Biasanya ngabuburit itu kan istilah orang Sunda ya. Istilah orang Sunda itu dari bahasa Sunda juga istilah ngabuburit. Apa namanya? Burit, dari kata burit. Burit itu kan apa? Sore. Ya. Nah, menunggu menjelang sore. Ngabuburit itu dari bahasa Sundanya. Kalau dalam KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, ngabuburit itu menunggu menjelang sore atau menjelang ya waktu berbuka puasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan sih adanya ngabuburit itu? Ternyata ngabuburit itu adanya ketika ya Islam datang. Islam datang ke Jawa Barat, ketika itu istilah ngabuburit, masyarakat menunggu waktu maghrib itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kayak model tadarusan mungkin, kemudian ya bisa jalan-jalan gitu kan, bisa jalan-jalan dengan sanak keluarga atau yang lainnya atau teman-temannya seperti itu. Ada yang mencari takjil karena memang saya lihat perkembangan sekarang ya, alhamdulillah, kalau misalkan hari-hari biasa pasar itu ya biasa saja ya. Tapi kalau misalkan memasuki bulan suci Ramadan, wah itu Ramai banget ya Pak ya. ramai banget. Apalagi di daerah saya itu, wah, berburu takjil itu istilahnya jadi bahasanya kewajiban lah. Bahasanya ya itu yang paling penting, apalagi ketika menjelang bedug maghrib itu banyak yang mengantri takjil seperti itu. Terutama anak-anak ya, anak-anak seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi ya Pak, daripada kita beli takjil kayak sambil ngabuburit, kayak lebih baik bikin sendiri di rumah gitu ya. Terus kan kayak lebih enak gitu. Kalau menurut kalian nih gimana sih? Misalkan apakah kalian lebih ke bikin sendiri atau lebih ke beli aja gitu sambil rame gitu keluar? Kalau menurut aku lebih enak bikin sendiri, soalnya asik juga, lebih maksudnya kalau keluar tuh macet, jadi Berarti sama ya? Sama juga kalian Iya, atau enggak? enggak sih. Enggak. Berarti Kita lebih lebih simpel beli, lebih soalnya simpel beli. tinggal beli makan. Ada yang gitu ya Pak? Berarti Iya. kita beda-beda ya? Iya, beda-beda ada yang seperti itulah. Namanya juga kan kadang kan orang ya udahlah ribet, mending ini aja gitu kan, praktis supaya langsung enak di ini gitu kan. Dan juga mungkin kalau misalkan biasa memasak sendiri ya kadang bingung juga, capek juga kan setelah lelah. Apalagi kalau misalkan ya saya pulang ini kan mungkin lelah istilahnya kan, kadang kalau beli misalkan aja. ya beli aja karena memang sekalian jalan-jalan juga, bawa anak gitu kan, bawa anak jalan-jalan sambil ngabuburit seperti itu. Kayak gitu biasanya untuk budaya bulan suci Ramadan ini, karena memang tak lepas dari yang namanya ngabuburit, berburu takjil, tadarus, kemudian tarawehan ya, kemudian apalagi tuh ya, yang berbau-bau hal yang positif seperti itu. Kalau main HP nih Pak, Nah, tadi kan katanya ada ya, aku ngabuburit main HP, scroll TikTok, itu gimana tuh? boleh istilahnya teknologi itu seperti mata pisau ya. Kalau misalkan kitanya menggunakannya dengan ilmu, dengan baik, yaitu dengan HP itu bermanfaat buat kita. Tetapi kalau misalkan HP itu tidak menjadi bumerang buat kita, ya pahala kita ya luntur kayak gitu, pahala ibadah puasanya. Contoh gini, hal ringan aja, kita sering dengar tidur pun orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, Ya, padahal saya pernah baca di salah satu riwayat yang hadis seperti itu lemah, ya lemah. Jadi bahkan yang
hadis itu, yang meriwayat hadis itu ternyata itu sahabatnya dusta. Jadi nggak masuk dalam hadis. Berarti nggak benar itu tuh Pak? Nggak benar, salah itu. Jadi apa namanya, kalau misalkan ada yang orang tidur aja udah apa namanya sudah dapat pahala, salah gitu. Memang daripada istilahnya maksiat yang boleh tidur, tetapi bisa diisi dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif, karena memang apa namanya ya, bulan puasa kan penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala. Apalagi kalau misalkan cerita ulama-ulama dahulu atau orang-orang terdahulu zaman Nabi atau zaman sahabat, ketika ibadah suci Ramadan, apa namanya, kegiatan belajar mengajar itu ketika bulan suci Ramadan itu di stop semua, dan itu kegiatannya diganti dengan baca Al-Quran. Bahkan ada suatu kisah sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan istri Nabi sekalipun, ketika bulan suci Ramadan satu malam saja itu tadarusnya, hatamnya itu bisa nyampe 5 kali satu malam. Sayyidina Aisyah satu malam itu bisa nyampe 5 kali hatam Al-Quran. Kita aja berapa juz tuh kalian? Ayo. Kan kebayang Ya, satu malam itu bisa nyampe 5 kali hatam Sayyidina Aisyah. Dan ketika keholipahan Islam kan, dulu kan sudah ada ya kegiatan belajar mengajar atau sekolah ketika itu. Nah, ketika bulan suci Ramadan itu semua diliburkan, dan itu diganti dengan kegiatan baca ayat Al-Quran. Al-Quran terus fokus. Karena apa ya itu? Karena memang salah satu panggilan bulan suci Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kayak gitu. Makanya fokus siswanya itu membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu, dibiasakan setelah sholat lah minimal 1 lembar lah gitu. Syukur-syukur 30 hari ya 30 juz khatam Quran gitu kan. Jadi bisa gitu kan. Masa ya memang kita nggak bisa ya menyamakan dengan level keislaman dalam arti iman dengan sahabat Nabi, dengan keluarga apalagi gitu kan. Ya seenggaknya lah kita jangan sampai kosong sekali terhadap hal-hal yang bersifat positif seperti membaca Al-Quran kayak gitu. Nah, dari teman-teman sendiri ada nggak sih kayak budaya yang kalian tuh ingat dari kecil sampai sekarang atau di bulan Ramadan gitu? Kayak bulan Ramadan tuh gini loh gitu. Yang kalian seneng pas nyambut bulan Ramadan tuh apanya? Ini sih kalau itu bisa kan ada, kalau di rumah jarang makan bareng gitu. Iya, kalau bulan itu kan makan bareng, kalau di itu jarang. Iya, bulan keluarga. Buka bareng ya, sama-sama bareng. Benar-benar. Ada lagi nggak nih? Ini juga kalau misalkan kita habis tarawih biasanya kan di musola atau masjid itu ngadain yang namanya tadarus ya, bareng-bareng sama teman. Terus kan yang tadinya nggak ketemu lama nih, ketemu sama teman juga. Iya banget lagi. Bener banget itu. Bener banget sih. Bener. Yang ada nggak? Kira-kira yang ditunggu-tunggu nih bulan Ramadan. Tarawih bareng sih, bareng sepupu. Ya, bareng banget. Sama mama. Berarti bulan Ramadan itu membawa keberkahan ya, Iya, Pak? bulan kebersamaan keluarga, bulan kebersamaan sesama orang-orang yang dicintai. Memang benar. Biasanya jarang banget tuh ya Pak Hasbi gitu kan makan bareng sama keluarga gitu, jarang gitu. Tapi kalau udah buka bareng, apalagi sahur itu kan ya udahlah menyatu di situ. Jadi satu istilahnya jadi yang biasanya ya Pak Hasbi makan di luar gitu kan, ataupun istri makan di luar, mertua juga gitu kan, ketika bulan puasa ya bareng-bareng di situ. Nggak ada yang sendiri-sendiri gitu kan. Ya udah ini mah ya udah adzan maghrib ya udah langsung kayak gitu. Terakhir nih Pak, ada nggak sih tips dari Pak Hasbi biar budaya di bulan Ramadan tuh kita berkah gitu, dapat pahala, atau misalkan ada nih di bulan Ramadan yang dilarang ini, yang diperbolehkan ini gitu.
Untuk anak-anakku sekalian, untuk mencoba mengambil keberkahan dari indahnya bulan suci Ramadan, ya pergunakanlah dengan hal-hal yang sangat positif. Contohnya yang itu tadi, ya istilahnya kayak model membaca Al-Quran, ya boleh membuka membuka HP, tapi informasinya informasi positif, contoh model berita ataupun ceramah, ya ceramah di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian baca buku dan sholat lebih awal waktu, seperti itu. Mungkin itu saja pesan dari saya. Seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini aja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nonton video ngopi di channel YouTube Semansa Banyusari. Saya Hanum Nazakia Bahasya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bulan Ramadan, ngobrol perkara indahnya Ramadan. Ngobrol perkara indahnya Ramadan. Ya kali nggak kuy.